Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kalian semuanya itu fakir ilallah, kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah yang al-ghani, yang maha kaya, al-hamid, yang maha terpuji. Iyasha, kalau dia menghendaki, yudhibukum, menghilangkan kalian, mewafatkan kalian, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika, dan tidaklah hal demikian itu 'ala Allah, atas Allah, bi aziz, dengan sesuatu yang sulit. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ayat ini kunci kebahagiaan, kunci kesolehan setiap mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan sesuatu yang merupakan sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri. Hei manusia, kalian semuanya itu fakir kepada Allah. Semua manusia memang fakir kepada Allah, fakir akan wujudnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadakan kita. Kita fakir kepada Allah akan rezeki kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala kita fakir kepadanya akan segala kenikmatan, baik mendapatkannya maupun memeliharanya. Setiap detik dan menit kita sangat membutuhkan inayah dari Allah, perhatian dari Allah. Cuma apakah kemudian ada pengaruh dalam kehidupan kita, dalam sikap kita kepada Allah? Itulah yang kemudian ada dua kondisi. Kondisi pertama, yang dia tidak melahirkan atau tidak menghadirkan
rasa butuhnya kepada Allah. Dia butuh sama Allah, tetapi rasa butuhnya itu hilang. Karena apa? Selama ini Allah memberikan nikmat kepada dia tanpa dia minta, dan Allah tetap memberikan nikmat kepadanya walaupun dia kufur dan gak sholat, gak ibadah kepadanya. Maka kemudian dia tidak merasakan itu. Karena apa? Kalau orang merasa butuh kepada Allah, pasti kemudian tunduk kepadanya. Kalau orang merasa butuh kepada Allah, maka kemudian merendahkan diri kepadanya. Saya katakan, itu tampak ketika orang butuh sama manusia. Orang yang membutuhkan manusia yang lainnya, biasanya menunjukkan rendah hatinya, merengeknya, menunjukkan harapan dia kepadanya, dan biasanya mudah didikte. Maka negara yang lemah selalu taat kepada negara yang kuat. Iya, jamaah yang lemah taat kepada jamaah yang kuat. Tapi sayang, itu tidak tampak sikap seorang hamba kepada Allah. Yang sering terjadi, istaghna tsumma istakbar. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu yang terjadi. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita. Wahai manusia, apapun kondisinya, kalian itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi ibadah. Merasa fakir kepada Allah. Tidak mungkin bisa lepas dari Allah sekejap mata. Sebagaimana doanya Rasulullah yang beliau ajarkan kepada Ibunda Aisyah dan diajarkan kepada kita semuanya. Alidhu biyadzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, birahmatika nastaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai zat yang mulia, wahai zat yang agung, wahai zat yang mengurusi makhluknya, dengan rahmatmu ya Allah aku istighatsah. Perbaikilah ya Allah seluruh kehidupanku, dan jangan engkau lepaskan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Dalam doa setiap pagi perlu kita renungi bersama dan kita hadirkan itu pada diri kita. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Ya Allah, pagi hari ini ya Allah berada dalam luberan nikmat darimu, dan pagi hari ini ya Allah engkau jaga aku dari segala bencana dan musibah, ujian dan cobaan. Ya Allah, aku berpagi hari ini engkau tutupi segala kesalahanku. Ya Allah, aku tahu bahwa aku dapatkan ini semuanya karena engkau. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari engkau. Dan aku membutuhkan untuk memelihara dan menyempurnakan kenikmatan ini dunia dan akhirat. Fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah.
Ya Allah, sempurnakanlah kenikmatan yang kau berikan kepadaku, afiah yang kau berikan kepadaku, sitrmu, engkau menutupi kesalahanku dunia dan akhirat. Penghambaan adalah merasa butuh sama Allah dalam segala hal. Kita lebih butuh lagi untuk diberikan pertolongan oleh Allah, untuk menghadirkan rasa merasa membutuhkan kepada Allah. Karena ternyata rasa membutuhkan kepada Allah itu pun perlu kita butuhkan pertolongan dari Allah. Karena hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada kita bahwa kita butuh sama Allah, maka kemudian kita merendahkan diri kepadanya. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kekasihnya Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. La tada'anna dubura kulli salatin. Janganlah engkau meninggalkan sekali-kali. Jangan sampai engkau ketinggalan, meninggalkan, untuk mengatakan setiap habis engkau salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu setiap saat dan setiap waktu. Wa syukrika, dan mensyukuri segala kenikmatan darimu, dan indahnya dalam beribadah kepadamu. Ini kita butuh sama Allah. Sekali lagi, al-faqir kepada Allah ini kunci daripada ibadah. Orang yang fakir kepada Allah gak akan kurang ajar sama Allah, tidak akan protes sama Allah, tidak akan suudzon sama Allah, dan tidak akan maksiat kepada Allah, karena tahu setiap maksiat bisa saja nikmat dicabut oleh Allah. Iya, dicabut nikmat ibadah, kelengar kita. Antumul fuqara ilallah. Dan murni hanya engkau yang butuh sama Allah, karena Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan ibadahmu sedikit pun. Engkau enggak beribadah kepada Allah enggak rugi kok. Ya ibadi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa rajulin wahidin la yazidu dzalika fi mulki syai'a. Kalau hati kalian takwa semuanya kayak Abu Bakar, enggak nambahi kekuasaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum qalu ala afjari rajulin wahidin minkum la yanqusu dzalika min mulki syai'a. Kalau kalian semua turjana kayak Abu Lahab, Abu Jahal semuanya, kayak iblis semuanya, enggak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, ini penting. Kalau Allah mengusir kita, kalau Allah tidak mengabulkan kita, kalau Allah mencuekin kita, kepada siapa kita mencari ilah selain Allah? Kita nggak bisa dapat ilah selain Allah. Kalau Allah mencuekin kita, celakalah kita, sudah nggak ada harapan lagi. Maka banyak orang bunuh diri karena nggak bisa menemukan harapan kepada Allah. Maka terputuslah semua harapan.
Tapi kalau Allah nggak melihat kita takwa, sangat mudah bagi Allah gantikan yang lainnya. Yang ngaji semua ngambek, gampang nanti datangnya orang lain untuk ngaji. Termasuk juga yang ngajar ngambek, gampang nanti ada yang ngajar lah. Termasuk menolong dinullah ini, kalau kita nggak mau, gampang Allah mendatangkan kaum yang lainnya. Maka kata Allah, iyasha yudhibkum, supaya kalian tahu bahwa kalian yang membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkan kalian. Kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah sedikit pun, dan kalian juga tidak akan bisa madarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah bisa saja menyingkirkan kalian. Kapan Allah menyingkirkan kita? Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ha antum haula. Akhir surat Muhammad 36-37. Ha antum haula tud'auna litunfiku fi sabilillah. Mereka kalian itu loh, mereka itu loh, dipanggil untuk berinfak di jalan Allah, infak hartanya, infak usianya, infak waktunya, infak tenaganya untuk membela dinullah. Ha antum haula tud'auna litunfiku fi sabilillah faminkum may yabkhal. Di antara kalian ada yang bakhil banget, nggak mau berjuang, nggak mau berkorban untuk Allah. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah kaya dan kalian miskin. Wa in tatawallau, kalau kalian berpaling, tidak mau menyambut panggilan ini, yastabdil qauman ghairakum, Allah mengganti kalian dengan kaum yang lainnya. Tsumma la yakunu, kemudian pengganti itu tidak akan seperti amsalakum, seperti kalian, tidak akan menjadi seperti kalian, lebih baik dari kalian. Kapan Allah ganti kita? Kalau kita tidak mau menjadi umat pengganti, atau kita termasuk orang yang pantas diganti oleh Allah. Karena apa? Berpaling dari perjuangan. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Surat Al-Maidah 54. Ya orang-orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari dinullah, Allah akan mendatangkan umat pengganti. Yang sifat pengganti itu kaum bersambut, gayung bersambut dalam cinta kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Adillatun 'alal mu'minin, 'izzat 'alal kafirin. Mereka lembut kepada orang beriman, tegas terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Dan mereka tidak takut cercaan orang yang mencercah. Jadi kalau identitas kita sebagai muslim gak jelas, kita ngakunya muslim tapi identitasnya gak jelas, loyalitasnya diberikan kepada siapa, perjuangannya dengan siapa, Allah ganti kaum yang lainnya. Kapan Allah mengganti kita? Kalau kita tidak mau menolong Rasulullah. Illa tansuruh
faqad nasarahullah. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Kalau kalian tidak mau berangkat perang, tidak mau berangkat dimobilisasi ketika perlu mobilisasi, kata Allah apa? Illa tanfiru. Kalau kalian tidak mau berangkat mobilisasi yang memang diperintahkan oleh Rasul, yu'adzibkum 'adzaban alima. Allah mengazab kalian dengan azab yang pedih. Dan kalian akan diganti oleh Allah dan kalian tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, ini ngeri juga sebetulnya ayatnya. Iya sya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Gampang banget kalau Allah mendatangkan kaum yang lain. Karena apa? Dinul Islam ini harus menang. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Harus Islam harus menang. Dan Allah cari siapa yang mau jadi instrumen Allah. Jadi siapa yang mau tangannya mau dipakai oleh Allah siapa? Yang kakinya mau dipakai oleh Allah siapa? Yang hartanya mau dipakai oleh Allah siapa? Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Perangilah mereka karena Allah ingin mengazab orang kafir dengan tangan kalian. Perjuangan ini penting. Karena orang-orang kafir sudah menunjukkan apa? Gigi taringnya sudah memulai untuk bergerak. Kita diam, dicuekin Allah. Dan sangat gampang bagi Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Itu semuanya tidak sulit bagi Allah. Itulah tambahan dari apa yang disampaikan oleh para imam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu ini sesuatu yang memang harusnya, tapi realita tidak seperti harusnya. Sering orang nggak merasa fakir kepada Allah, tapi fakir kepada temannya. Gara-gara apa? Takut kehilangan pertemanan, takut kehilangan sandaran dari manusia, diancam, nanti akan di PHK, nanti akan dicopot, nanti akan dimutasi, sehingga nggak berani ngaji lagi. Plus, tenang aja deh kalau salah kami yang nanggung. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru, dan tidaklah memikul waziratun, satu jiwa yang memikul dosa, wizra ukhra, dosa jiwa yang lain. Wa in tad'u muthqalatun, wa in tad'u, kalau memanggil, muthqalatun, jiwa yang kebibanan, yang terlalu berat dengan dosa, dia memanggil apa? Ila himliha, untuk dibawakan sedikit, untuk dibawanya dosa itu. La yuhmal minhu syai',
tidak dipikul darinya sesuatu pun, walau kana dza qurba, walaupun itu kerabat sendiri. Innama, tiada lain, tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum, engkau hanya memberikan peringatan orang-orang yang takut rabbahum, kepada Rabb mereka, bil ghaib, dalam kondisi ghaib, tak melihatnya. Wa aqamus shalah, kemudian menegakkan salat. Wa man tazakka, dan siapa yang mensucikan diri, fa innama, tiada lain, yatazakka, dia mensucikan li nafsihi, untuk dirinya, wa ilallahil masir, dan kepada Allah dia kembali. Wa ilallah, dan kepada Allah al-masir, tempat kembali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dosa dipikul masing-masing. Walaupun orang yang menyesatkan dapat dosa juga. Dosa karena menyesatkan orang lain. Dosa karena memprovokasi orang lain dalam keburukan. Jadi yang ngomong good looking itu teroris, dia akan memikul semua orang yang terpengaruh dengan omongan dia sehingga meninggalkan Quran. Orang yang mengatakan musuh agama, musuh Pancasila itu agama, maka dia akan memikul semua yang meninggalkan agama karena tidak mau menjadi musuh Pancasila. Tetapi orang yang mengikutinya membawa dosa sempurna, nggak akan berkurang. Karena apa? Orang yang memikul dosa tidak mau dan tidak akan serta tidak bisa memikul orang lain. Udah, saya sudah masuk neraka, sinilah, udah timpukkan saya sekalian, aku yang biar masuk neraka. Nggak akan gitu. Jadi jangan sampai kita terberdaya dengan omongan orang kafir. Udahlah, kalau ini kita udah ikut ulama-ulama yang berijtihad, sudah kita ikut mereka aja deh. Nggak bisa. Karena sekarang banyak orang yang ngakunya ijtihad tapi sebenarnya untuk ngelabui, untuk menipu orang. Jadi apa? Naluri Anda, hati nurani Anda itu yang bicara nantinya. Jangan kemudian tahu ini sudah salah, gara-gara itu difatwakan oleh ulama kemudian ikut-ikutan. Jangan. Kenapa? Dia nggak bisa mikul dosa kita. Dan tidak akan memikul dosa yang kita ngikuti dia, walaupun dia nanti teriak-teriak. Ya. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar qala likulli dhi'fun. Berkatalah para pengikut yang belakangan kepada yang diikuti. Yang pertama, ya Rabb, mereka menyesatkan kami ya Rabb. Ya Rabb, mereka menyesatkan kami ya Rabb. Tolong kasih mereka azab 2 kali lipat. Jawabannya, semua punya kelipatan dosa masing-masing. Dan dosa yang ditimpukkan kepada orang yang menyesatkan kita sama sekali tidak bermanfaat bagi kita yang mengikul dosa kita sendiri. Iya, walaupun mereka nanti dilipat gandakan siksaannya, gak bermanfaat untuk mengurangi dosa kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ikutilah kebenaran. Jangan seperti dalam surat Al-Ankabut, wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, udahlah ikutilah kami nanggung dosa kalian. Wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun. Mereka nggak bisa nanggung. Bahkan apa di sini? Wa in tad'u muthqalatun
ila himliha. Ketika orang itu terbebani dosa yang berat, dia manggil-manggil, minta-minta, ngerengek-ngerengek untuk dikurangi dosanya, dipikul oleh orang lain. La yuhmal minhu syai', la yuhmal minhu syai', tidak akan dipikul darinya sedikit pun dari dosanya. Walau kana dza qurba, walaupun itu kerabat sendiri. Bapaknya berat banget manggil-manggil anaknya, tolong nak, kurangi dosaku dikit deh, aku pikul deh. Ngomong dengan istrinya, istriku yang kucintai, tolonglah ambil dikitlah dosaku. Anaknya sendiri, istrinya sendiri, kakaknya sendiri, adiknya sendiri. Kalau sudah demikian apa? La yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. La astati'u hasbi ma alayya minad dunub. Aku enggak bisa, tolong ya, enggak bisa. Aku sudah terlalu berat bebanku sendiri, enggak bisa bantu dikit pun. Ya, aku sudah terlalu berat. Bahkan lari. Bukan hanya enggak mau, udah enggak usah ketemu aja deh. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua lari dari istri, dari anak, dari saudaranya, dari ayah ibu. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ma'asyiral muslimin, udah jelas. Inilah gambaran di akhirat kelak. Banyak orang yang nangis-nangis, minta dikurangi dosanya, dan nggak bisa. Dan orang yang ngomong-ngomong dengan tenang aja, ikuti saya, nanti kalau dosaku tanggung, itu semuanya akan melaknat dan akan berlepas diri. Ittabara'alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Akan berlepas diri ya orang yang diikuti dari orang yang mengikutinya. Tapi apakah omongan ini bermanfaat? Tergantung. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Tiada lain, engkau hanya memberikan peringatan, artinya peringatanmu itu akan bermanfaat. Engkau akan efektif memberikan peringatan orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib, walaupun kondisinya tidak melihatnya. Nah, ini penting banget kita menyingkap sesuatu. Orang yang paling cerdas ketika dia memiliki indera hati untuk mengimani, melihat dengan hatinya hal yang gaib. Melihat dengan hatinya hal yang gaib sehingga dia mengimaninya. Dan itu mayoritas dan mayoritas umat manusia nggak sampai ke sana. Karena kelasnya manusia itu kebanyakan kelas binatang. Tidak bisa menjangkau kecuali yang fisik, yang bisa diraba. Adapun orang beriman mengimani yang gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang nggak kelihatan tapi ada. Sesuatu yang ada cuma nggak bisa dijangkau dengan manusia sebagai makhluk kasar. Kita semua makhluk kasar ya, bukan makhluk halus ya. Sebagai makhluk yang kasar, kita nggak bisa menjangkau ke sana. Nah, semua manusia, orang-orang kafir itu, jumlah umat manusia itu 8 miliar, yang 6,5 miliar itu nggak percaya dengan gaib. Karena apa? Nggak bisa dijangkau dengan panca indera, nggak bisa dicoba. Gak bisa dilakukan eksperimen, sehingga mereka mengatakan ini bukan wilayah ilmu. Kita katakan ini ilmu dari Allah, bahwa gaib ada. Nah, orang yang bisa bermanfaat omongan ini adalah yang beriman dengan gaib. Di antaranya iman kepada Allah, merindukan Allah, mencintai Allah, taat kepada Allah,
walaupun belum pernah terjangkau dengan panca inderanya. Ini jadi sebetulnya Quran itu efektif. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Quran orang yang takut ancamanku. Cuma ancaman Allah itu gaib. Maka karena ancaman Allah gaib, maka Allah menolong kita dengan beberapa kejadian-kejadian sebagai cermin bagi kita. Ya. Banyaknya orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah. Nah, ini. Jadi salah satu di antara orang yang bisa mengambil pelajaran peringatan Allah itu selalu menegakkan salat. Karena apa? Tidak mungkin menegakkan salat sebenar-benar salat kecuali orang itu beriman dengan gaib. Karena salat itu doa. Karena sholat itu harapan. Karena sholat itu adalah dimensi akhirat. Dan tidak mungkin memelihara sholat sekecil-kecilnya, ingin sekhusyuk-khusyuknya, kecuali orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ternyata tazkiyah itu penting. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang ingin mengambil pelajaran di atas, pertama merasa fakir kepada Allah, kemudian takut kepada Allah, takwa kepada Allah, itu semuanya sebetulnya kembalinya kepada dirinya sendiri. Yang mengambil manfaat dirinya sendiri, bukan Allah. Dan orang lain juga tidak mengambil manfaat. Yang mengambil manfaat diri Anda sendiri. Maka karena yang mengambil manfaat diri kita sendiri, ya jangan kesolehan kita karena orang lain. Karena kesadaran diri kita untuk jadi orang soleh. Wa ilallahil masir. Dan kepada Allah lah semua akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin, pastilah untuk bisa merasakan nikmatnya ayat ini, untuk bisa merasakan kenikmatan ayat ini, sekarang ya tergantung dengan usaha kita masing-masing. Ya. Jadi merenungkan akhirat. Kira-kira udah pantas belum ya saya kalau mati sekarang ini, pantas gak dirahmati Allah itu? Kira-kira modal saya masuk surga ini sudah cukup belum ya? Begitu. Kira-kira kita sudah merasa fakir kepada Allah atau belum ya? Maka kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Merenung lama. Merenung tentang akhirat. Sehingga kesolehan terbangun dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sesuatu yang kita lihat dan perlu kita renungi bersama. Kenapa Allah menegaskan ini? Wa ma yastawil a'ma wal basir. Dan tidaklah sama yang buta dengan yang melek. Waladzulumatu walan nur. Dan tidak sama kegelapan dengan cahaya. Waladzillu walal harur. Dan tidak sama adzil yang rindang, yang ada naungannya. Walal harur dengan yang panas, kepanasan. Wa ma yastawil ahya. Tidak sama orang yang hidup walal amwat dengan orang yang mati. Innallaha, sesungguhnya Allah, yusmi'u
memperdengarkan, menjadikan mendengar mayyasha, orang yang dia kehendaki. Wa ma anta, dan tidaklah engkau bimusmi'in, mampu untuk memperdengarkan mamfil kubur, orang yang ada di kuburan. In anta illa nadhir, tiada lain engkau itu memberikan peringatan. In anta, tidaklah engkau illa nadhir, kecuali memberikan peringatan. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu, bil haqqi, dengan benar, basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa im min ummatin, dan tidaklah suatu umat, illa, kecuali, khala fiha, berada padanya, nadhir, pemberi peringatan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Terakhir kali terjemahnya wa immin ummatin, dan tidaklah dari suatu umat, illa, kecuali, khala. Nah, ini khala ini artinya banyak ya. Khalau itu menyendiri. Khala artinya kosong, fiha, padanya nadhir. Ini diartikan illa khala fiha nadhir, kecuali di sana didatangi seorang pemberi peringatan. Ja'aha, khala, yaitu menyendiri dengan mereka, nadhir, peringatan. Artinya apa? Tidaklah ada suatu umat kecuali di situ akan didatangi seorang pemberi peringatan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sekali lagi saya katakan, ini ini penegasan dari Allah. Sementara hal itu sudah kita lihat. Apa manfaat dari ini semuanya? Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Gak sama orang yang jahil dari dinullah dengan orang yang alim. Tidak sama orang yang buta dari petunjuk dan orang yang melihat dengan petunjuk. Tidak sama orang beriman dengan orang musyrik. Tidak sama kegelapan, kekufuran, dan keimanan. Tidak sama yang banyak naungannya, yaitu surga, walal harur, dan neraka yang begitu panasnya. Tidak sama angin yang sejuk di malam hari dan angin yang sangat panas di siang hari. Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Tidak sama orang yang beriman yang hidup hatinya dan orang yang kafir matinya. Tidak sama ulama dan orang yang bodoh. Bukankah udah lama ini? Buta sama melek kan udah lama, beda kan? Kenapa Allah sampai menegaskan? Gak mungkin dong Allah menegaskan sesuatu tambah manfaat. Tapi real di lapangan semua udah tahu kalau gelap, cahaya itu beda. Nah, apa faedahnya? Apa faedahnya? Ada yang tahu? Nah, inilah pentingnya kita merenungi Quran. Orang yang hidup dan mati beda. Nggak usah diajari. Gelap sama cahaya beda. Panas dengan sejuk beda. Nah, terus faedahnya apa?
Nah, di sini nggak diterangin. Kelihatannya beliau Al-Imam Baghawi melihat sepinter kabeh sing ngaji. Wis ketok wis rasa. Tapi apakah hanya lihat beda sudah? Tidak ada faedahnya? Pasti faedahnya sangat dalam. Apa faedahnya? Itu yang perlu kita tanyakan. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Meneng kabeh ate koine piye? Hah? Hidayah itu penting. Cahaya itu penting. Sebab kalau nggak ada cahaya kita gelap. Ya, saya ingin tanya, buta sama melek beda kan? Mana yang lebih bagus? Ya, melek. Tapi selama ini kita milih melek atau milih buta? Ini, apakah selama ini kita memilih melek atau buta? Apakah sikap kita ini lebih cenderung kepada orang melek atau orang buta? Umpamanya, orang yang melek ada bahaya, dia bisa menghindar. Orang yang buta nggak bisa menghindar dia, karena nggak lihat. Selama ini banyak bahaya-bahaya menghadang kita. Apakah selama ini kita bisa menghindari? Maka melek dengan cahaya Allah, melek dengan basirah dari Allah, buta dari basirah dari Allah. Beda dong. Orang yang melek dengan orang yang repotnya. Banyak orang yang melek tapi buta dia. Contohnya banyak. Orang yang membela kekufuran, membela liberal, membela sekular, dan menganggap itu baik dan seudon dengan Islam. Orang semacam ini kalau ditanya, Anda melek atau buta? Ngomong melek. Anda lebih suka buta atau melek? Oh, melek. Tapi realitanya buta dia. Maka perlu kita memahami, bukan hanya melek mata. Kalau melek mata, insya Allah tidak akan jadi pertanyaan kok. Kalau jadi pertanyaan, kasihan juga orang yang tunanetra. Tapi tunanetra hati, bukan netra mata kepala. Mestinya sikap orang yang melek dengan hidayah Allah melihat kondisi Indonesia semacam ini jauh beda dong sikapnya dengan orang yang buta dengan hidayah Allah dalam menghadapi situasi kita. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Orang yang melek itu bisa memberikan peringatan, bisa mengantisipasi terhadap bahaya yang mengancamnya. Dan ini kelihatannya pembahasannya panjang banget ya. Indonesia ini bahaya dalam sisi ekonomi dan bahaya dari sisi moral lebih. Orang yang mati gara-gara narkoba tiap hari tidak kurang daripada 33 orang tiap hari. Nanti kalau kita bicara tentang aborsi, bicara tentang pembunuhan, bicara tentang perceraian, ngeri banget. Bicara tentang moralitas, ngeri sekali Indonesia ini. Disitulah akan tampak siapa yang melek dan siapa yang buta. Ma'asyiral muslimin, melek ketika kita mengamalkan Islam dan mengamalkan Quran, berusaha untuk
sinkronisasi, mengharmoni antara ideal dengan kelakuan kita. Orang yang melek dengan Quran, menyambung silaturahim, menepati janji. Allah katakan tampak sekali melek terhadap Quran dan buta terhadap Quran. Terutama buta terhadap kebenaran Quran dan melek terhadap kebenaran Quran. Tergambar di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang tahu bahwa apa yang diturunkan kepadamu itu suatu yang benar? Tidak sama dong dengan orang yang buta. Tiada lain yang mengambil pelajaran adalah ulul albab. Orang ngaji Quran, ngaji kayak gini setiap pekan sekali, diulang-ulang ayatnya gitu ya. Saya juga bingung kenapa kok ya nggak bosan-bosan yang dengerin gitu. Padahal cuma saya ulang-ulang terus. Ya onone kuwi piye? Tak ulang-ulang terus nggak apa-apa. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Tiada lain mengambil pelajaran adalah ulul albab. Ahlul Quran berbeda dengan yang nggak tahu Quran dong. Yang ngaji harus beda dong akhlaknya. Orang yang ngaji paling pintar membimbing keharmonisan dalam rumah tangga. Ahlul Quran paling pintar mengandung kemesraan dengan saudara, anak, mertua, orang tua. Berbeda dong. Orang yang ahlul Quran itu pasti orang yang terbaik di masyarakat. Maka ayat ini bantahan total terhadap Menteri Agama yang begitu ceroboh dan kurang ajar sama Allah. Allah mengatakan gak sama dong yang mengambil pelajaran ulul albab yang tahu Quran tiba-tiba mengatakan calon teroris. Siapa orang yang tahu kebenaran Quran itu? Ahlul Quran yang suka ngaji, alladzina yufuna bi ahdillah, yang selalu menepati janji kepada Allah. Wala yanqudhunal mitsaq, dan tidak merusak perjanjian. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal, orang-orang yang selalu menyambung apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Wa yakhshawna rabbahum, dan selalu takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takut perhitungan yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari keridhaan Allah. Wa aqamus shalah, menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, selalu membelanjakan apa yang kami rizkikan kepadanya, baik sembunyi maupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, ini yang paling penting. Orang yang melek itu membalas keburukan orang dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini la yastawil a'ma wal basir wala dzulumatu walan nur. Enggak sama dong antara Islam dengan kekufuran. Orang yang Islam itu jelas tidak akan fatalis, tidak akan sombong, tidak akan sok-sokan, ya. Tidak akan berbuat kezaliman. Jelas, kehidupan itu jelas banget apa yang harus dilakukan. Dan seterusnya. Silakan ma'asyiral muslimin untuk merenunginya. Jadi orang yang di dalam cahaya Islam itu pasti beda jauh dengan orang yang kafir. Karena orang yang Islam itu semuanya serba ada barohin, ada bukti-bukti, ada bayinat, ada keterangan yang nyata, ada hidayah, ada petunjuk, ada inayah, ada perhatian Allah.
maka yang dipilihnya menjadi sesuatu yang terbaik dalam segala hal. Maka termasuk waladhillu walal harum. Ahli surga, ahli neraka itu beda. Maka kita mengejar surga. Mosok mengejar surga kok tidak mengamalkan sebab untuk masuk surga. Sebagaimana orang yang hidup hatinya berbeda dengan orang yang mati hatinya. Hidup hatinya itu di mana-mana selalu memberikan cahaya di sekitarnya. Terutama ikhwani fillah hafizakumullah, bagaimana kita bisa memberikan cahaya, masyarakat tidak berputus asa untuk diperbaiki Indonesia itu dengan Islam. Karena kondisi sekarang ini hampir semua orang berputus asa. Bagaimana kita memberikan cahaya? Orang yang iman kepada Allah tidak akan berputus asa. Indonesia insya Allah mudah sekali untuk baik, mudah sekali untuk bangkit, asalkan kita siap untuk menjadi instrumen Allah. Jadi Allah tinggal siapa yang ingin jadi instrumen Allah untuk memperbaiki Indonesia, kemudian mau kerja, sangat gampang, Allah akan menyelesaikan masalah ini, tidak akan sulit. Dan lain kali kita akan bicara tentang bagaimana menyelesaikan problem Indonesia ini dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat tinggal siapa yang mau menyambut. Pada detik waktunya akan dimunculkan oleh Allah orang yang mau menyambut itu, mau kerja. Kemudian menunggu lengkapnya nisab orang yang berjuang di jalan Allah. Insya Allah bisa diselesaikan. Orang beriman pantang untuk menyerah, pantang untuk berputus asa. Wala taya'asu min rauhillah, wala taya'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul khasirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang rugi. Pembicaraan masih panjang dan saya kira tidak cukup waktunya untuk kita selesaikan. Waktu sudah 1 jam kita lewati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan PR untuk merenung semalaman apa bidaril yang harus kita tampakkan sebagai orang yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah jelas itu, tapi bukan jawaban yang sudah terbiasa semua orang merasakan, enggak, tetapi refleksi iman, refleksi amal, refleksi tawakal dan refleksi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.